Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Samas dengan NIM 24810110147. Di sini saya akan berusaha untuk meng-share apa yang saya dapatkan dalam sejarah peradaban Islam klasik pada masa Turki Utsmani, yang dimana dengan dosen pengampu Ibu Yoyoh Badriah SPDI MAG. Nah, di sini saya mengambil dari bukunya ini, Dr. Haji Munir Subarman MAG, yang dimana beliau menulis sejarah peradaban Islam klasik, perkembangan politik, filsafat, sains, dan seni. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari kemunduran Turki Utsmani ini ada beberapa faktor yang dapat kita ketahui, teman-teman. Yang pertama ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas tentang faktor internal terlebih dahulu, teman-teman. Yang pertama adalah wilayah kekuasaan yang sangat luas. Jadi Turki Utsmani setelah kemajuannya itu dia kan wilayahnya cukup luas nih. Nah, dari wilayah yang cukup luas ini, administrasi pemerintahan bagi suatu negara mempunyai wilayah amat sangat luas dan rumit dan kompleksnya. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan administrasi kerajaan Turki Utsmani yang penuh dengan ketidakadilan atau korupsi dan pencurian. Nah, kemunduran Turki Utsmani mungkin tidak datang begitu cepat apabila kekuasaannya hanya sebatas kekuasaan awal. Nah, ini wilayah kekuasaan yang sangat luas ini memang tidak dipungkiri untuk bisa awal dari kehancuran atau kemunduran Turki Utsmani itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya ada heterogenitas penduduk wilayah Turki Utsmani. Nah, wilayah Turki Utsmani itu kan sangat luas ya. Nah, didalamnya oleh penduduk yang beraneka ragam dari segi agama, ras, etnis maupun adat istiadat. Untuk mengatur penduduk yang beraneka ragam tersebut diperlukan suatu organisasi yang teratur. Nah, tanpa didukung oleh administrasi yang baik, kerajaan Turki Utsmani hanya akan menanggung beban yang berat akibat heterogenitas tersebut gitu. Nah, perbedaan bangsa dan agama kerap kali melatar belakangi terjadinya pemberontakan dan peperangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kelemahan atau lemahnya para penguasa. Di sini juga dijelaskan ya, bahwasanya pemimpinnya lemah itu bisa gitu. Bisa dalam artian kemunduran dari suatu peradaban itu sendiri ya. Kelemahan para penguasa. Nah, setelah kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni, kerajaan Turki Utsmani ini tidak lagi memiliki sultan yang cukup kuat dan cakap gitu. Yang ada hanyalah sultan yang lemah dan tidak lagi mampu memenuhi tuntunan dan kebutuhan kerajaan yang maju. Mereka telah tenggelam ke dalam kehidupan glamor yang hanya menumpuk harta kekayaan hasil rampasan perang dari berbagai daerah taklukan. Nah, Sultan Salim I adalah contoh nyata dari kondisi tersebut, yang kemudian diikuti oleh sultan-sultan lainnya. Karena sifatnya yang tidak baik tersebut, ia digelari dengan Al-Maj'un. Nah, perilaku sultan tersebut itu berimbas pada para tentara yang melakukan tugas kemiliterannya. Nah, dengan hanya bersenang-senang dan naudzubillah hanya minum-minuman keras gitu. Hal seperti ini juga tampak perilaku pada Sultan Murad ketiga. Nah, ketidaksakapan sultan ini merupakan hasil dari upaya elit politik yang tidak menghendaki sultan mempunyai kekuasaan yang besar dalam menentukan kebijakan negara. Nah, elit politik ini merupakan hasil dari sistem pengkaderan devizme, suatu sistem yang berusaha menciptakan kelompok baru untuk mengimbangi kelompok bangsawan Turki. Dalam kekuasaan Turki Utsmani, kelompok elit baru yang semula dicetak untuk taat dan patuh kepada sultan ini mulai memainkan peranan yang dominan gitu. Nah, di dalam kelompok elit ini terdapat pengelompokan lagi yang terikat dengan hubungan intisab, yakni hubungan patronasi antara yang lemah dan yang kuat. Nah, antara yang lemah dan kuat ini emang menjadi salah satu kemunduran atau kehancuran dari suatu peradaban itu sendiri gitu. Nah, persaingan yang terjadi antara kelompok-kelompok ini mengantarkan kepada sistem kerjasama antara kelompok yang saling menguntungkan gitu. Agar sultan tidak mengetahui dan terlibat langsung dengan intrik politik tersebut, mereka mengkondisikan sultan agar lebih suka menghabiskan waktu di keputren daripada mengurus pemerintahan. Nah, itu yang menjadi salah satu faktor kemunduran atau faktor kehancuran dari suatu peradaban itu sendiri ya. Karena itu prosedur sultan untuk menjadi putra mahkota yakni dengan memperoleh pendidikan khusus di bidang pemerintahan,
magang sebagai gubernur di suatu provinsi. Nah, selanjutnya itu ada ada budaya pungli, teman-teman. Nah, pungli ini kan adalah suatu perbuatan yang sudah umum ya, bukan umum, ya, terjadi dalam kerajaan Turki Utsmani itu sendiri gitu. Setiap jabatan yang hendak diraih atau setiap jabatan yang pengen diraih gitu, itu seseorang itu harus dibayar atau sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut gitu. Nah, ini berjakitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral yang kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh. Nah, ini yang menyebabkan kemunduran atau kehancuran dari peradaban itu sendiri gitu. Budaya pungli gitu. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang faktor eksternal ya, atau faktor internal. Nah, sekarang ada faktor eksternal. Nah, sebelumnya itu di buku ini juga ada banyak yang menyebutkan bahwasanya ini faktor internal itu banyak gitu. Tetapi di video kali ini supaya durasinya itu tidak terlalu lama, saya hanya menyampaikan apa yang bisa ini sampaikan gitu. Nah, faktor eksternal yang pertama adalah munculnya negara-negara kuat di Eropa mulai abad ke-17. Muncul negara-negara kuat di Eropa seperti Inggris dan Perancis pada abad ke-18 menyusul Rusia dan Jerman. Nah, munculnya kekuatan tersebut secara umum merupakan faktor yang mempercepat keruntuhnya kerajaan Turki Utsmani. Munculnya kekuatan baru tersebut disebabkan oleh beberapa penemuan di bidang teknologi yang selanjutnya mendorong bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi maupun militer. Nah, itu jadi pada abad ke-17 ini negara-negara kuat Eropa ini mulai naik daun gitu, bukan naik daun, mulai naik daun itu, supaya mereka itu bisa maju lagi gitu. Nah, gitu. Yang kedua, munculnya ide-ide baru. Nah, munculnya ide-ide baru seperti nasionalisme, demokrasi republik, kemerdekaan, konstitusi, dan reformasi menantangkan masalah tersendiri bagi Utsmani itu ya. Ide kemerdekaan dan nasionalisme misalnya membuat daerah-daerah yang dikuasai Turki serentak bangkit menuntut kebebasan mereka. Nah, daerah-daerah yang Turki Utsmani ini sudah taklukkan itu mereka bangkit gitu menuntut kebebasan mereka gitu, daerah-daerah yang kecil tadi itu. Nah, itu. Nah, kemunduran Turki Utsmani yang memakan waktu yang sangat panjang ini mencapai puncak pada saat menjalani kekalahan pada Perang Dunia Pertama bersama Jerman dan Austria. Nah, tampilnya Mustafa Kemal Atatürk sebagai penyelamat tidaklah membawa titik terang bagi Turki Utsmani. Bahkan sebaliknya ya, pada tahun 1923 Masehi, jabatan sultan dihapuskan menyusul pencabutan jabatan khalifah pada tahun 1924 Masehi. Nah, pada tahun 1923 Masehi, Majelis Nasional Agung memutuskan berdirinya Republik Turki, memilih Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden dan memindahkan ibu kota ke Ankara. Jadi Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden dan memindahkan ibu kota ke Ankara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Gus Samas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.